Karena mahasiswa kita kan heterogen. Kalau di ruang kelas kan semua mahasiswa homogen. Tapi kalau di rumah heterogen, hingga membuat proses kuliah daring kita juga responnya macam-macam. Ada mereka yang blank spot. Daerahnya kan sangat kampung nih, ada sinyal. Nah jelas. Kemudian yang kedua, ada mereka yang sinyalnya bagus tapi nggak punya kuota, gitu. Kemudian ada yang kuotanya terbatas. Tingkat kerumitan ngajar pada saat di daring atau online ini, selain pada persoalan teknis, juga pada heterogenitas keberadaan mahasiswa. Kalau mahasiswanya semuanya punya kuota enak. Kalau semua mahasiswa terjangkau oleh sinyal enak. Tapi kan ini tidak semuanya. Karena banyak mahasiswa yang kan dari daerah, yang dari gunung, dari pinggir pantai, untuk nyari sinyal harus naik pohon, kan macam-macam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua, sobat sumbu yang berbahagia dimanapun kalian berada. Ketemu lagi dengan saya Hanan di Dua Sumbu. By the way, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol banyak seputar dunia mahasiswa di tengah masa pandemik virus COVID-19 ini. Tentunya dengan narasumber yang sangat luar biasa sekali. Dan alhamdulillahnya beliau sudah hadir di samping saya. Kita langsung tanya saja bagaimana kabar beliau. Bagaimana Pak Ustadz? Alhamdulillah, baik sekali. Alhamdulillahirabbil alamin. Gimana Pak Ustadz? Kesibukan Bapak selama masa pandemi itu apa saja sih Pak? Oke, karena saya ini abdi negara, tentu saja yang pertama di kepungan pandemi COVID-19 ini, kesibukan saya yang pertama ngajol kuring. Ngajol kuring, apa tuh Pak Ustadz? Ngajol itu ngajar online, kuring itu kuliah daring. Itu yang pertama. Yang kedua, ngajol juga ngaji online. Sisi tanggung jawab saya sebagai dosen Fakultas Dakwah, punya tanggung jawab sosial, pengabdian pada masyarakat. Seringkali malam hari saya ngajar online, kajian online. Kemudian setelah itu, karena saya juga kontributor tulisan di Pikiran Rakyat, ya pasti saya nulis. Setiap Selasa 2 minggu sekali di rubrik Haji dan Umroh, pasti di sana ada tulisan saya. Kemudian setelah itu isi konten YouTube. Punya channel sendiri juga ya Pak Ustadz? Channel sendiri. Saya punya program Pulkas, kuliah ringkas. Kemudian ada Lentera Senja dan ada Donor Dakwah. Itu saya isi di kepungan pandemi COVID-19. Nah, itu banyak banget sih Pak kegiatan-kegiatan Bapak di tengah masa pandemi virus COVID-19 ini. Terus gimana sih Pak Ustadz membagi waktunya antara masing ini, yang itu gimana tuh? Kita sudah sistemik ya, karena ngajar saya sudah cukup lama. Saya sudah tahu persis kapan akan terjadwal waktu saya untuk ngajar, kapan waktu saya untuk ngaji online, kapan saya untuk nulis, kapan saya untuk isi kegiatan yang lain. Jadi karena sudah berjalan lama, relatif sistemik lah, gampang aturnya. Nah, yang saya ini sebagai dosen Pak Ustadz, metode apa sih Pak yang kan tentunya berbeda apabila mengajar langsung di kelas dengan mengajar kuliah online ini? Metode seperti apa sih Pak Ustadz yang biar bisa ngena gitu ke mahasiswanya? Pada saat online? Ya. Pada saat online kayak sekarang, saya tetap berpatokan meskipun kita ngajarnya online, ngajarnya daring, tetap harus berprinsip pada active interaction. Jadi ada interaksi aktif antara saya sebagai dosen dengan mahasiswa. Satu, active interaction itu memperhatikan juga persoalan-persoalan metodologi misalnya ya. Satu di antaranya misalnya Q&A. Saya melempar pertanyaan, mahasiswa menjawab. Atau juga mahasiswa melempar pertanyaan, saya menjawab gitu. Prinsipnya harus active interaction, interaksi aktif. Tentu ada kerumitan tersendiri bila dibanding dengan ngajar langsung. Kalau ngajar langsung kan kita bisa menggunakan eye contact, kita bisa ngajar itu mengatur ritme pembicaraan, ngajar itu kita bisa sebut saja seperti apa ya, mensisipi humor sebagai bagian dari sisipan supaya ngajar dinamis. Pokoknya kalau ngajar langsung mudah lah karena sudah cukup punya pengalaman lama. Tapi kalau ngajar daring, ngajar online, ini memang menguras energi. Karena di satu sisi kita harus active interaction, tapi di sisi lain kan kita bertemunya tidak langsung. Maka relatif cukup berat jika dibanding ngajar saat
offline. Gitu. Nah, terus ada nggak sih Pak Ustadz selama kegiatan kuliah online ini mahasiswa Pak Ustadz yang mengeluh, waduh saya nggak kebiasaan kuliah online, enak kuliah langsung, terus saya males Pak untuk kuliah online, itu gimana sih Pak Ustadz? Banyak. Karena mahasiswa kita kan heterogen. Kalau di ruang kelas kan semua mahasiswa homogen. Tapi kalau di rumah heterogen. Hingga membuat proses kuliah daring kita juga responnya macam-macam. Satu misalnya, ada mereka yang blank spot. Daerahnya kan sangat kampung nih, ada sinyal. Nah, jelas mereka tidak bisa. Kemudian yang kedua, ada mereka yang sinyalnya bagus tapi nggak punya kuota. Gitu. Kemudian ada yang kuotanya terbatas dan lain sebagainya. Jadi tingkat kerumitan ngajar pada saat di daring atau online ini selain pada persoalan teknis juga pada heterogenitas keberadaan mahasiswa. Kalau mahasiswanya semuanya punya kuota enak. Kalau semua mahasiswa terjangkau oleh sinyal enak. Tapi kan ini tidak semuanya. Karena banyak mahasiswa yang kan dari daerah, yang dari gunung, yang dari pinggir pantai, untuk nyari sinyal harus naik pohon, kan macam-macam gitu. Terus kalau misalkan yang tadi kata Bapak bilang kesusahan sinyal, terus gara-gara daerah yang terpelosok kayak gitu, terus ada nggak sih Pak dari Bapak sisi pribadinya sendiri, saya tahu nih mahasiswa ini kurang sinyalnya atau kurang nggak ada kuotanya tuh, ada nggak sih keringanan-keringanan buat mahasiswa tersebut? Untuk keringanan ya pasti harus kita berikan kan, fasilitas mereka kan tidak sama. Bagi mereka yang pada saat kuliah harus naik pohon yang sinyal kan, itu kita harus lebih empati ketimbang mereka yang enak. Terus yang tidak dapat sama sekali juga sinyal, kita harus empati. Mungkin diantaranya saya nge-share misalnya materi perkuliahan itu lewat email dia, bisa dilihat kapanpun. Atau dalam beberapa kasus materi kuliah saya posting misalnya di channel YouTube saya, sehingga dia bisa nyaksiin kapan saja pada saat dia punya kuota atau lagi ke wilayah yang lain. Pasti setiap dosen dimanapun dia akan ada empati pada kawan-kawan mahasiswa yang ada kesulitan pada persoalan teknis seperti tadi. Nah, ini saya kan sedikit sensitif nih Pak Ustadz terkait pembelajaran online seperti ini. Menurut Pak Ustadz nih, kan terkait UKT bagi para mahasiswa ini tuh, gimana sih Pak Ustadz kalau mahasiswa tuh diberikan keringanan UKT, apa itu masuk akal atau enggak sih Pak Ustadz? UKT, ulang kuliah tunggal, diberi keringanan pada saat kepungan pandemi COVID-19 ini relatif masuk akal. Ya, sangat bisa dimengerti kalau mahasiswa sekarang menuntut pengurangan UKT. Logikanya karena ada beberapa fasilitas belajar yang dalam tanda kutip tidak terpakai karena COVID ini. Maka mereka menuntut itu. Tapi gini, Ananda, dalam keseluruhan sistem pembelajaran, kan tujuan kuliah kita itu ingin mendapatkan ilmu. Lalu ilmu itu akan diraih oleh siapa? Syekh Al-Jatnuji dalam kitabnya Ta'limul Muta'alim bahwa syarat seseorang mendapatkan ilmu itu pertama harus ada yang disebut dengan dakain. Dakain itu artinya kecerdasan. Kita mimpi punya ilmu kalau kita tidak cerdas. Yang kedua wakhirsin, adanya kemauan yang keras. Yang ketiga ada yang disebut dengan wabulghatin, bulghah itu dana atau biaya. Jadi mimpi kita ingin mendapatkan ilmu, mimpi kita akan menjadi expert, mimpi kita akan menjadi ahli pada bidang bergantung pada prodi kita kalau kita tidak mengeluarkan biaya. Kenapa? Karena proses belajar itu kan sistemik, ada berbagai macam subsistem. Sebut saja misalnya ini proses perkuliahan di perguruan tinggi tertentu. Unsur pertama kan ada dosen. Unsur kedua ada fasilitas bangunan. Penunjang lainnya seperti petugas cleaning service, seperti dosen LB atau dosen honorer, seperti petugas keamanan dan lain sebagainya. Kan itu sebagai sebuah sistem yang harus tersantuni. Dalam kepungan COVID sekarang, COVID-19 ini, ya proses belajar tidak dijalankan di kampus. Tetapi kan kampus juga harus nyantuni orang-orang yang terlibat di dalamnya. Sekarang dosen honorer siapa yang bayar? Kemudian petugas keamanan siapa yang bayar? Listrik yang tetap dipakai siapa yang bayar? Internet yang tetap bayar siapa yang bayar? Tetap saja kan ada yang harus dibayar oleh kampus. Meskipun ada beberapa aspek yang terkurangi. Nah, jadi ketika mahasiswa sekarang menuntut pengurangan UKT itu sangat logis. Tapi kalau pembebasan UKT itu sangat tidak mungkin. Itu sangat tidak mungkin.
mungkin beberapa universitas ada yang mengajukan atau ada yang membuat opsi pilihan bisa diangsur, bisa dibayar setengah, itu berarti masuk akal banget. Masuk akal itu, karena kalau dibebaskan secara keseluruhan, bagaimana perguruan tinggi ini kemudian hari akan hidup? Iya. Kecuali kalau kita sepakat gulung tikar bersama. Nah itu. Siswanya tidak kuliah. Kalau menurut Bapak, aksi-aksi mahasiswa yang minta buat penurunan UKT kan kayak misalnya trending di Twitter, Ya, Pak, Twitter, ya. sampai rame kemana-mana. Itu menurut Bapak gimana? Menurut saya itu logis. Jadi gini, mahasiswa namanya juga mahasiswa, siswa yang maha. Ketika dia melihat adanya ketidakadilan, adanya kekurangan, adanya kemiskinan di perguruan tingginya, boleh saya kira mereka turun ke jalan untuk demonstrasi. Nggak masalah. Karena ciri khas dari mahasiswa itu adalah ketika dia punya ideasi, lalu ada kesenjangan antara harapannya dengan realita di lapangan, boleh menyuarakan aksinya. Kita ini negara yang demokratis. Hanya saja tunjukkanlah kemahasiswaannya. Yang harus ia kedepankan adalah kecerdasan intelektualitasnya ketimbang kecengengan emosionalitasnya. Gitu. Boleh silahkan demo turun ke jalan untuk menyuarakan apa yang menjadi haknya, tetapi saran dari saya bukan syarat, satu, demonstrasi apapun namanya harus disampaikan dengan baik, gitu ya. Niat baik kalian untuk bertanya tentang pengurangan UKT harus dibawa dengan cara yang baik. Supaya apa? Supaya buahnya kebaikan. Sebab sesuatu yang baik kalau dibawa dengan cara yang tidak baik, buahnya bukan kebaikan. Gitu. Boleh silakan turun ke jalan. Saya juga pernah dulu pernah. Iya. Pernah ngalamin muda berarti Pak Ustadz ya? Iya. Sama. Nah, Jalan. teman-teman semua, mungkin dari tadi banyak pertanyaan. Ini tuh siapa? Beliau tuh siapa sih? Beliau ini, kalau misalkan saya bilang ini gurunya guru, suhunya suhu, ilmunya ilmu, gudangnya ilmu. Siapa lagi kalau bukan Ustadz Aan Ridwan? Mungkin teman-teman semua udah ada yang keselimat lah nama beliau ini siapa gitu. Ini adalah salah seorang ustadz yang udah malam melintang ya Pak Ustadz ya, di mana-mana. Mungkin di TV sering lihat atau sering menyaksikan kajian-kajian lah. Inilah beliau. Makanya sekarang narasumber kita sangat bilang bisa luar biasa sekali untuk penyampaian ke teman-teman semua. Terus selanjutnya Pak Ustadz, saya ingin bertanya, kan Pak Ustadz ini sudah malam melintang menjadi guru atau dosen. Sudah berapa lama sih Pak Ustadz? Saya dari dosen dari tahun 98. 98. Waktu saya belum wisuda, waktu itu saya sudah dipinta oleh universitas untuk jadi, dulu namanya dosen LB, dosen luar biasa. Jadi setelah beres S1, saya beres sidang, pada waktu itu skripsi lanjut, saya dipinta untuk ngajar pada waktu itu. Jadi pengalaman ngajar udah dari tahun 98. Tetapi jauh sebelum itu, sejak SMA saya juga sudah ngajar, gitu. Jadi waktu aliyah dulu sama guru-guru aliyah saya disuruh ngajar di madrasah-madrasah yang milik guru itu, gitu. Ditambah lagi waktu SMP juga sudah ngajar di kampus saya. Jadi pengalaman ngajar saya udah usia SMP, udah bosan sesungguhnya. Ingin jadi orang kaya. Amin. Amin. Nah terus Pak, pasti udah dari tahun 98 ini kan pasti banyak pengalaman-pengalaman. Saya nggak akan cerita suka duka menjadi dosen, nggak, itu karena udah umum lah Pak ya. Saya ingin bertanya ini terkait hal lucu apa sih Pak yang sering kali Bapak temukan selama menjadi dosen itu Pak? Hal lucu tidak terhitung, makanya hal-hal yang lucu pada saat ngajar saya tuangkan dalam buku. Saya nulis buku stand up komedi ala santri. Oh, ada stand up-nya Pak? Ada. Itu pengalaman-pengalaman lucu ketika saya ngajar. Gitu. Salah satunya Pak Ustadz? Salah satu diantaranya pada saat saya bertanya pada mahasiswa saya yang kesiangan. Kan mahasiswa itu namanya mahasiswa selebrasi apologi. Saya tanya, hari Senin waktu saya ngajar yang pertama, ada mahasiswa kesiangan. Kenapa kamu kesiangan? Dia menjawab, mohon maaf Pak, saya belum melihat hilal. Jadi apakah hari ini sudah masuk hari Senin atau belum? Apologi. Nah itu lucu, saya jadi ketawa pada waktu itu. Sama kasus-kasus mahasiswa kesiangan. Tanya lagi, kenapa kamu kesiangan? Pak, mohon maaf saya ketiduran. Itu pas tidurnya saya mimpinya nonton bola. Bolanya perpanjangan waktu, gol-golan jadi kesiangan gitu juga. Ada anak yang culun mahasiswi sama kesiangan. Kenapa kamu kesiangan? Saya ketiduran Pak. Terus kalau ketiduran apa? Saya mimpi jadi kaki 1000. Pas mau berangkat sekolah pakai sepatunya jadi banyak. Pokoknya yang saya ketemukan lucu itu adalah apologi mahasiswa pada saat dia
harus mempertanggungjawabkan diri entah kesiangan atau apa. Pokoknya banyak cerita lucu lah seperti gitu. Nah, itu Pak Ustadz tadi bilang kalau misalkan itu cerita-cerita lucu, tapi pernah nggak sih Pak Ustadz selama Bapak itu menjadi dosen, masuk ke kelas terus amarahnya tuh meletup-letup ke Mas, apa pernah nggak sih? Kasus seperti itu sering kali muncul karena dosen juga kan manusia ya. Pernah suatu ketika ini juga jadi pengalaman lucu, begitu sangat emosional gitu karena pengalaman minggu yang lalu kelas yang mau saya ajar itu dia tidak paham, mereka tidak serius mengikuti pelajaran saya. Kan saya biasa ngasih materi, setelah ngasih materi minggu yang akan datang kita evaluasi apakah materi yang saya sampaikan dipahami atau tidak. Di kelas itu yang saya mau tuju minggu yang lalunya mereka tidak menunjukkan mengetahui atau mengkaji pelajaran saya dengan serius karena ketika disuruh satu-satu ke depan mereka tidak bisa menjelaskan. Udah emosi nih. Pada saat masuk ke kelas langsung saya ngomong, kemudian saya bilang, saya mohon sesuai urutan absen materi yang saya sampaikan tempo lalu kalian jelaskan. Mereka pada diam semua. Oke, kata saya, kalau tidak mau dari absen. Saya panggil yang paling depan, kamu depan, maju. Yang paling depan gak mau maju. Pada saat itu saya marah-marah, setelah marah-marah kata salah seorang mereka nyeletuk, Pak, mohon maaf Bapak salah masuk kelas. Saya sudah ngambek, sudah segala macam, ternyata salah masuk kelas. Itu pengalaman lucu. Maka seringkali saya nahan diri ketika ada emosi yang entah itu ketemu jalan atau dimanapun, saya tidak dibawa ke kelas. Sebab khawatir kasusnya kayak gitu. Itu saya tidak pernah masuk kelas dalam keadaan marah-marah dan sebagainya. Karena kita bukan mau marah-marah, tapi kita mau ngajar. Gitu. Nah, ini Pak terkait pembelajaran di kelas lagi. Kalau misalnya dulu kan bisa dibilang dosen guru tuh kalau ngajar tuh monoton ya Pak Ustadz. Cuman kita nulis di papan tulis atau memberikan penjelasan ke mahasiswa kan itu udah sangat udah Klasikal. Ya? Klasik banget lah. Nah sekarang ini Pak, metode apa sih Pak biar yang langsung ke mahasiswa itu ngena bersama teknologi, dibarengin teknologi itu gimana sih Pak? Oke, itu kan sangat bergantung mata kuliah apa yang dia ajarkan. Pertama, metodologi ngajar itu pahami mata kuliah apa yang sedang kita pegang hari ini. Sangat bergantung kan, karakter mata kuliah tertentu itu bisa sangat mempengaruhi metode dan cara apa yang ngajar kita praktekkan. Kalau materi-materinya yang bersifat hitungan dan lain sebagainya mungkin itu cukup hanya papan tulis dan whiteboard saja atau dengan spidol saja. Tapi kalau mata kuliah yang lain kayak fotografi, desain grafis dan sebagainya itu kan tentu menggunakan perangkat ngajar yang banyak. Nah, biasanya kalau mata kuliah yang bernuansa biasa-biasa saja mungkin tidak diperlukan perangkat yang begitu banyak, cukup hanya proyektor misalnya serta alat bantu yang lainnya. Nah, kita pada saat mengajar ke kelas sudah kita pertimbangkan metode yang kita gunakan dalam setiap minggu itu harus berbeda. Jika hari ini misalnya saya ngajar public speaking biasanya atau retorika, di antara kompetensi retorika kan seorang harus bisa ngomong, ya. Mau bagaimana kita bisa ahli menjadi public speaker kalau kita tidak dilatih ngomong. Rata-rata mahasiswa disuruh ngomong sulit. Maka minggu pertama misalnya saya bawa poster, silahkan masing-masing komen poster. Tempel, simpen foto di depan, masing-masing ngomong, nafsirkan foto itu. Nah, di luar kendali kan mereka kadang disuruh ngomong 5 menit bisa sampai 7 menit. Jadi pada prinsipnya siapapun bisa ngomong ketika dikasih bahan. Misalnya. Hari ini misalnya kita ngasih poster. Minggu depan karena kita akan melatih bicara lagi, kita bawa film pendek, tonton film pendek. Setelah itu masing-masing selalu menceritakan kembali film itu. Nah, jadi dinamis gitu. Jadi sekali lagi metodologi ngajar bergantung pada mata kuliah apa yang diajarkan. Kalau mata kuliahnya yang bernuansa misalnya statistik, bernuansa hitung-hitungan itu mungkin perangkatnya tidak terlalu banyak. Tapi kalau materi-materi perkuliahan yang lain, misalnya kita bisa menggunakan perangkat-perangkat yang lain. Nah, khusus untuk Pak Ustadz sendiri, kompetensi khusus apa sih Pak yang Bapak geluti dari S1, S2, S3 itu Pak berbeda-beda atau selaras tuh Pak? Saya berbeda-beda. Berbeda-beda. S1 saya ngambil komunikasi dan penyiaran Islam. Kenapa milih itu? Karena dulu itu jalur yang dibuka untuk PMDK. Oh iya. Kemudian S2, karena saya suka kajian filsafat waktu di S1 ngambil akidah dan filsafat Islam. Jadi S2-nya saya ngaji tentang filsafat. Lalu pada saat S3 saya ngambil religious studies, jadi studi agama-agama. Karena untuk kepentingan melihat agama secara moderat, kita mengkaji agama-agama. Gitu. Jadi berbeda-beda. Saya tidak linear. Iya. Nah, yang saya ingin ini Pak, tips
ke teman-teman semua dan ke saya pribadi Pak. Bapak kan sekarang udah wah sangat luar biasa sekali, S1 lewat, S2 lewat, S3 lewat. Itu tips dari dulu, dari nolnya tuh kayak gimana sih Pak perjuangan Bapak itu? Saya itu kuliah hanya bermodalkan keinginan. Nggak nekat nggak Pak? Nggak nekat. Oh, nggak nekat. Kalau nekat kan nenek-nenek disikat. Nggak nekat. Meskipun ada dalam banyak aspek yang nekatnya. Dulu waktu S1 kebetulan ada fasilitas PMDK. Kemudian keluarga mendukung. Pada saat S2 itu sudah lepaskan dari keluarga. Dan saya sudah menikah di usia waktu masih kuliah. Nah, yang mensupport saya untuk kuliah lagi dulu dan tanpa punya biaya sekecil apapun itu adalah istri saya nyupport. Karena mau bagaimanapun, karena saya dulu ngabdi, ngajar, tidak boleh S1 dong, ngajar S1 nggak boleh S1. Maka saya memberanikan diri untuk kuliah. Tanpa punya modal apapun, waktu itu status saya masih dosen honorer. Yang gak jelas misalnya bayarannya berapa kecil. Tapi disupport oleh istri saya saja bisa kuliah S2. Nah, setelah S2, kembali istri saya nyupport untuk kuliah S3. Nah, kalau kuliah S3, saya sudah punya pekerjaan tetap, jadi relatif tidak mengalami kesulitan. Tapi intinya bahwa tugas hidup kita ini kan mencari ilmu. Gitu. Kalau kita punya niat mencari ilmu, kita memuliakan ilmu, kita takwa pada ilmu, Allah akan ngasih jalan keluar. Bagi siapapun. Gitu. Kalau kita memang cinta ilmu. Kalau tidak ada motivasi, jangankan kuliah S2, S1 pengen keluar. Motivasinya dulu yang perlu dibangun. Jadi selain itu di balik kesuksesan Bapak tuh ada lintas orang yang luar biasa. Oh iya, Coba Pak. Kan di balik laki-laki yang besar, di belakangnya ada Sosok wanita yang berbadan besar. Ustaz.